mula-mula terjadi aktor. Almarhum ayah saya nanya, kamu mau jadi aktor Melayu? Singapura nggak ada industri film. Singapura belum ada industri TV. Waktu itu kita cuma ada 2 stasiun. Stasiun Channel 5 itu Inggris dan Melayu separuh. 8 India dan Cina. Kalau saya lihat memang di Jogja lumayan banyak ini ya, orang-orang itu apapun kasarannya, apapun yang dipentaskan itu semua orang bisa menikmati. Kalau di Singapura sendiri apakah segmented atau gimana? Singapura segmented. Singapura agak sebuah negeri yang dibilang muda, masih terlalu muda. Kita kan ya istilah merdekanya tahun 1965. Sebelum itu kita kan sama gabung dengan Malaysia. Tapi waktu-waktu gabung juga itu belum stabil. Belum stabil karena ekonomisnya, politiknya. Kemudian tahun 65 bila Singapura mulai bebas dari Malaysia, kita membangunkan ekonomi, membangunkan politik, membangunkan kesehatan dan lain-lain. Jadi development atau perkembangan seni itu antara yang terakhir. Yang terakhir yang ditumpukan. Kalau Singapura merdeka itu tahun 65. Majelis Kesenian Singapura cuma ada pada tahun 91. Itu baru ada. Majelis Seni Kebangsaan. Kan National Art Council baru ada tahun 91. Berarti sebelum itu kesenian jadi cabang kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Hanya sebagian dari pembangunan masyarakat. Majelis keseniannya nggak ada. Jadi di sekolah-sekolah juga waktu membangun kita kan diajar tentang perkembangan negara, karena tumpuannya tidak pada kesenian. Ada subjek seni di sekolah, tapi seni untuk membuat pelajaran subjeknya diajar untuk membuat lukis. Tapi yang ketinggalan ialah pelajaran untuk mengapresiasi. Jadi hanya membuat tapi mengapresiasi masih belum. Belum ada. Kan, belum ada. Kemudian udah masuk akhir-akhir tahun 80-an, atau 90-an baru kita punya institusi seni, kan baru ada apresiasi. Yang itu juga seperti Nanyang Fine Arts sudah ada awalnya sebelum Singapura merdeka. Tapi yang mengapresiasi tadi hanya mereka-mereka yang ke sekolah senian. Yang di luar tidak terbuka dengan apresiasi seni. Jadi bila kita bikin persembahan, ya yang itu yang juga mengerti, yang bisa ikut. Kalau agak lebih abstrak, mungkin mereka, wah ini apa sih? Nggak ngerti ya. Pendidikan dalam apresiasi itu lambat baru sampai. Bedanya. Dan itu terasa sampai sekarang atau sampai sekarang juga? Tapi udah lebih baik, jauh lebih baik sekarang ini karena anak-anak muda juga udah terbuka dengan kan sekarang kita ada sosial media dan terbuka dengan kesenian-kesenian yang lain. Betul. Dan itu ya pelajaran secara alami lah, mereka itu kan lebih natural. Ini apresiasi, jadi ini terbuka dengan persembahan dari mancanegara. Ya kalau di Singapura untuk itu tidak banyak. Ada yang masuk umur 30-an, 40-an baru pertama kali nonton teater. Misalnya. Dan kalau kebetulan nonton teater yang seleranya agak bagus ya, kalau kebetulan kali pertama nonton teater, wah ini agak keterbelakangan, jadi nggak ikut. Teater gini, bukan makanan saya. Betul. Apresiasinya gitu aja. Kalau support dari government sendiri gimana tentang seni itu di sana? Support dari government bagus. Cuman ya Majelis Seni Kebangsaan itu satu, senimannya terlalu banyak, cabang seninya terlalu banyak. Kadang ikut giliran, supportnya banyak, tapi
bergantung dengan karya kita, kenal atau nggak kenal, tahu atau nggak tahu. Ya supportnya masih bagus, cuma tidak cukup untuk kesenian Singapura. Belum cukup. Banyak tapi masih belum cukup. Sama seni kita masih banyak. Ya. Kalau soal community, Bang, itu istilahnya apakah di sana itu memang, ya tadi kan di awal sudah Abang udah bilang soal finance itu memang hal yang paling pertama yang dipikirkan. Kalau untuk membangun sebuah komunitas itu di sana gimana, Bang? Kalau di sini kan saya lihat teman-teman memang kadang yuk bikin yuk ini apa jadi komunitas, ini bikin jadi. Nah, kalau di sana apa juga seperti itu? Ada, kalau secara independen ada, tapi tidak menghasilkan nilai-nilai komersil. Masih ada yang bergiat dalam umpamanya kayak musik ya. Kalau yang underground itu banyak, kan? Tapi tidak membawa penghasilan. Penghasilan dari sudut keuangan, dari sudut apresiasi itu masih ada, kan? Malah dari awal tahun 90-an atau akhir 80-an itu underground Singapura tuh sudah kuat. Kan Lion City Hardcore misalnya, sampai hari ini masih kuat. Komunitasnya masih kuat, tapi tidak mendatangkan penghasilan secara ekonomis. Tapi mereka masih buat album, masih dikenali di Indonesia, di mana kan kelompok yang sama kan. Kalau hardcore Indonesia, Malaysia kan kelompok yang sama. Masih ketemu, tapi tidak kadang istilahnya di Singapura itu masih secara keseluruhannya masih tidak percaya bahwa seni bisa mendatangkan hasil. Dari sudut keuangan. Jadi malah karena itu kebanyakan karya seni atau pekerja seni tidak dianggap sebagai satu profesi. Sama, Bang, di sini juga. Tapi di sini masih ada istilah kan, kamu bikin, saya seniman. Ada yang gitu. Kalau di Singapura, kamu apa seniman? Loh, kok bisa hidup ya? Gitu. Kan antara soalan yang pertama, kalau saya bilang saya seniman, orang akan tanya, bisa hidup, kan? Tapi kalau saya yang jawab, saya belum mati, kan? Belum pernah mati. Ya, karena itu di profesi selalu digabungkan dengan keberhasilan ekonomis. Jadi seni tidak ada yang percaya bahwa seni bisa menghidupi, kan? Walaupun sekarang ternyata sudah ada profesional, yang aktor profesional, yang di teater dan TV sebagainya, penyanyi, pemusik profesional sudah ada, tapi belum secara keseluruhannya belum dianggap satu profesi. Ya sebenarnya sama sih, Bang, di sini juga. Kalau ada yang ngaku, seniman ya, biasanya pertanyaan bukan bisa hidup, bukan, tapi nyambi apa? Gitu. Kerja apa yang lain gitu misalnya. Soalnya ya memang sama mindsetnya memang masih belum banyak juga ya seniman yang memang benar-benar bisa hidup dari seni saja itu. Setahu saya, tapi benar kalau Mas Andri kayaknya bisa ya, Mas Andri ya. Belum mati dia. Belum mati. Sama jual ini mentok kayaknya. Kalau Abang sendiri ada ini nggak, Bang, harapan, maksudnya kedepannya melihat ini ya, Abang sendiri udah menjelajahi Indonesia dan juga di Singapura, apakah ada harapan nggak untuk ekosistem berkesenian di Singapura kedepannya gitu, Bang? Ada harapan. Karena waktu saya mula-mula berkesenian, saya sendiri nggak yakin saya bisa hidup jadi seniman. Sampai sekarang kan sudah 30 tahun masih kekal sebagai seniman, masih hidup soalnya kan. Saya tidak pernah percaya, yakin yang saya bisa sampai hari ini. Dan kalau hari ini masih ada anak-anak yang masih berkesenian, saya yakin masa depan mereka akan lebih baik dari saya. Dan karena kita sudah mulai dari awal. Temboknya sudah pecah, istilahnya sudah pecah tembok. Sudah ada aktor yang tidak punya profesi lain kecuali acting. Sudah ada pemusik yang tidak ada kerja lain kecuali musik. Itu temboknya udah pecah. Jadi untuk generasi yang akan datang, mereka udah sila masuk kalau mau masuk, kan? Dan seterusnya terserah mereka kerja keras dan ini.
komitmen mereka. Harapan pasti ada, pasti ada. Saya waktu mulai mau jadi aktor, saya tidak mau jadi aktor, mulai terjadi aktor. Almarhum ayah saya nanya, kamu mau jadi aktor Melayu? Singapura nggak ada industri film. Singapura belum ada industri TV. Waktu itu kita cuma ada 2 stasiun. Stasiun Channel 5 itu Inggris dan Melayu separuh. 8 India dan Cina. Cuma 2 channel. Itu dibagi 2. Dan kalau program Melayu sekitar 30% dari program yang ada dalam Channel 5. Sandiwara atau drama TV cuman ada 1 seminggu. Dan tidak mungkin kamu dipanggil bermain berlakon selama 54 minggu setahun. Paling setahun 2 kali udah hebat. Ya, jadi almarhum bapak saya, kamu nggak bisa hidup jadi seniman ya. Saya sendiri nggak yakin. Karena belum ada stasiun. Kemudian ada stasiun. Kemudian ya selepas 20 tahun, 30 tahun kita lihat perkembangannya kan. Ya, jadi tidak pernah mimpi kalau Singapura itu bisa ada award untuk program-program TV Melayu Singapura. Tidak pernah ada dalam pemikiran. Kan tahun 2000 baru kita punya stasiun sendiri. Kemudian baru dikeluarkan program-program drama dan sebagainya yang lebih banyak. Kemudian baru ada ini istilahnya anugerah pesta perdana, itu anugerah untuk karyawan TV kan. Dulu kita tidak pernah bayangin. Benar seperti itu ya. Tidak pernah ada dalam pikiran. Jadi waktu masuk kesenian tidak pernah bayangin yang ini akan ada. Kan. Jadi ya niat asalnya untuk bermain aja. Kan. Kemudian sudah ada. Dan saya yakin dengan itu, saya yakin yang tahun-tahun mendatang akan lebih banyak. Kan. Mula-mula pesta perdana juga cuman aktor terbaik, aktor pembantu cuma 6 award. Sekarang udah ada untuk penulis skrip, untuk skenario, untuk best videografi, kan DOP terbaik dan macam-macam lagi udah. Artinya udah berkembang. Pasti ada harapan. Saya juga follow beberapa akun storyteller company dari Singapura dan mereka itu asik-asik, bro. Maksudnya menarik gitu. Seperti Kamini, kenal Kamini? Dia salah satu storyteller legendaris sih dari Singapura. Tahu tapi tidak kenal. Nah itu juga menarik juga, maksudnya tawaran aku melihat memang sudah mulai beragam juga. Dan juga ngomongin soal space tadi mereka mencoba alternatif dengan ini pentas di dalam rumah. Nah itu juga baikku justru karena keterbatasan itu ya Bang ya, karena keterbatasan funding dan space, tapi justru kreativitasnya juga bisa terus jalan terus ya. Cara kecil mana pun masih jalan terus, tapi beda lah, agak terbatas. Oke Bang, sukses terus untuk karya-karyanya. Terima kasih sudah berbagi. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu, karena masih banyak tema tadi sebenarnya titipannya Mas Eko. Masih banyak, tapi nanti bisa kita obrolin di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode yang lain. Salam budaya.